Oke. Oke. Korban TikTok ini. Bener sekali. Tapi balik lagi di hari Jumat pagi ini, teman-teman. Jumat. Kalau hari Jumat, teman kita lagi sholat Jumat, kita mau diskusi buku. Buku. Seperti ya bukunya. Banyak ya buku ya. Buku gitu ya. Buku. Dan di logika kedua ini kita akan membahas sebuah buku lama gitu. Oh, ini buku lama. Buku lama. Bisa lihat ada tahun. Bentar sebentar. Ini dia. Ding. Insiden anjing di tengah malam yang bikin penasaran. Panjang banget ya judulnya ya. Panjang. Karangan Mark Haen. Baru semalam loh aku tahu kalau bilangnya gitu. Aku biasanya pertama Mark Haddon. Haddon aja biasa. Haen gitu. Nah, buku ini tuh dipublikasikan di Indonesia oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Dan sebentar saya baca ini dulu identitas bukunya. Jadi judul asli. Ya, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Gitu. Mark Haen 2003. Lama banget. Kamu kelas berapa waktu itu? 2003. 16 tahun yang lalu. Aku 17 tahun yang lalu. Masih kerja di Radar Bromo 2003. Saya lupa ada di mana 2003 itu. Lalu ada penerjemah Hendarto Setiadi, penyuntingnya Pex ya, benar ya, Benedanto gitu. Dan ini ternyata cetakan kedua yang saya punya. Buku laris ternyata ya, karena pertama kali dicetak September 2004 dan cetakan kedua Desember 2004 dalam waktu 3 bulan berarti ya. 3 bulan udah dicetak. 2 kali di tahun yang sama tuh. Kita mau ngobrolin isinya dulu sebelum nanti Anita berkomentar. Jadi saya baca cover belakangnya. Baik. Insiden anjing di tengah malam yang bikin penasaran. Ini merupakan novel misteri pembunuhan yang lain daripada yang lain. Sang detektif sekaligus pencerita bernama Christopher Boone. Christopher ini berusia 15 tahun. Oh, detektifnya 15 tahun ya. Iya. Dan dia itu menyandang sindrom Asperger. Jadi sejenis autisme. Ia mahir komputer dan memecahkan soal-soal matematika, tapi kikuk kalau berhubungan dengan orang lain. Senang dengan segala sesuatu yang teratur, terpola, dan juga ini masuk akal, tapi benci warna kuning dan coklat. Dia belum pernah berpergian seorang diri lebih jauh daripada ke ujung jalan di rumahnya, tapi ini ketika menemukan anjing tetangganya yang mati terbunuh, dia menempuh perjalanan menakutkan yang akan menjungkir balikan seluruh dunianya. It's turning upside down gitu ya. Betul. Christopher ini tokoh rekaan yang cemerlang. Jadi ini fiksi ya. Tokoh fiksi. Dan Mark Haddon menggambarkan dunianya dengan cara yang sangat menyentuh, lucu, meyakinkan. Tak heran jika novel ini dianugerahi sebagai penghargaan sastra antara lain dapat Whiteboard Novel Award 2003. Langsung loh di tahun yang sama ya. Iya, dan hadiah sastra yang bergengsi di Inggris. Jadi kemarin kita sempat ya browsing. Itu mungkin acara penganugerahan sastranya ya. Kayak Oscar-nya buku gitu kali ya, karena banyak kan dia. Kemarin itu luar biasa. Iya. Dan kembali lagi saya mau tanya Anita, kenapa kita mendiskusikan buku ini? Kenapa? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan karena covernya pink. Dia kalau ditata di buku-buku gini, selain pinknya itu, selain ini warna pink, pinknya tuh kan yang mencolok mata gitu. Nyantol gitu ya. Sama kayak buku kemarin kan, mirip-mirip kan gitu dari samping sininya tuh. Jadi itu kita baca yang itu coba tanpa tahu sebelumnya sejarah buku ini bagaimana, seperti siapa biasa. penulisnya dan siapa bagaimana itu, backgroundnya seperti apa. Iya. Dan pertanyaan saya, apakah ini tuh buku anak-anak? Karena tadi penulisnya, tokohnya kan remaja tuh. Ini termasuk buku anak-anak nggak sih? Ini buku anak olim. Ini anak olimpiade itu loh bukunya itu ini. Jadi yang mungkin yang anak-anak kayaknya anak-anak milenial sekarang bisa masuk ya, karena itu ilmu banget.
kelihatannya mungkin novel, tapi di isinya semuanya tuh IPA, IPS, geografi, filsafat Oh pun gitu. ada. Jadi buat Dalam ngisi satu TTS buku. cocok ya? Bapak Ibu silahkan ya, betul, buat ngisi TTS. Mungkin judulnya mungkin bisa diganti ya, jadi buku panduan mengisi TTS Oh gitu. iya. Soalnya emang gitu, kalau Kak Stebi ceritakan bukunya ini kayak buku anak-anak karena yang bercerita anak-anak, betul kan si benar. Christopher ini? Karena remaja. memang aku udah lupa ya, udah terlalu lama membacanya jadi aku lupa. Rasa. Ya terus. Tapi sebenarnya penulisnya ini kalau menurut saya itu cuman kayak ambil nyaman posisi aman gitu loh. Karena yang dia singgung di sini semuanya itu hal yang nyerempet bahaya. Baik itu soal ketuhanan lah, terus ketuhanan versus science, ataupun hal-hal tentang norma manusia. Tapi yang kadang orang itu nyinyir. Gini contohnya tuh. Jadi orang tuh nganggap gitu, misalnya soal baper atau pembulian gitu. Orang tuh biasanya suka bilangnya, halah gitu aja baper gitu. Terus habis itu ada juga sisi lain orang yang bilang kalau itu loh kamu nggak nggak boleh membuli orang gitu. Padahal di satu sisi bagaimanapun memang fisik dia seperti itu. Jadi yang di kitanya aja sebagai orang itu lebih membuild diri kita sendiri gitu. Salah satunya ya. Tapi itu tuh banyak banget. Bukan tipe buku yang kalau baca itu bisa kayak, jadi kalau yang suka bacanya tuh kayak KTB, di lompat depan dulu terus belakang, itu disayangkan sekali karena semua ilmu maksudnya menariknya itu jadi hilang gitu ya. Iya, karena cerita anaknya itu gini, kayak Kak Stebi ngajarin anak-anak bikin puisi kan pakai perbandingan. Ya, semua yang dia alamin si Christopher itu dia bandingkan dengan pelajaran. Oh gitu. Dan kehidupan sehari-hari dia juga maksudnya kayak misalnya aku di sekolah sama nggak boleh, kalau papaku bilang nggak boleh, kamu jangan ganggu urusan orang gitu. Tapi ada teman sekolahku lagi yang dia Sivong bacanya Siophan gitu tulisannya ya, tapi bacanya tuh kalau di belakang tuh Sivong gitu kan. Kalau salah nanti dibaca lagi bukunya ya gitu. Itu orangnya tuh, anaknya tuh detail gitu. Jadi jangan ganggu urusan yang mana. Kalau kita bekerja pun kan juga kita ikut di urusan orang. Jadi harus detail. Misalnya jangan ganggu urusan dapur orang, dapur like literally dapur gimana dia bekerja bergaji kayak gitu. Benar. Dia mintanya kayak gitu. Itu kan sebenarnya relate di kehidupan orang dewasa daripada anak-anak. Cuman dia menggunakan sosok fisik dari anak kecil supaya aman. Dapetnya nggak nyinyir. Kan kayak misalnya kita bawa, kayak kemarin aja saya bawa adik saya ke rumahnya guru SD saya dulu sama yang kecil Inong itu. Dia tiba-tiba seludar masuk. Tapi nanti ibunya bilang gini, nggak apa-apa anak kecil, nggak apa-apa gitu. Aman gitu ya. Jadi akan banyak permakluman karena atau kadang-kadang kalau Inong mengkritik kita gitu, duh ini kok kotor-kotor, kita kan ngerasa juga nggak terbuli dengan karena gitu. itu kan anak kecil. Nah makanya dia memilih sosok si Christopher-nya tuh pas banget. Kayak ini sebenarnya bukunya juga beda-beda tipis sama Paulo Coelho yang Kak Stebi kasih aku pertama sebelum kita bahas-bahas itu. Kesatria something gitu. Yang Kesatria kemarin itu, Kesatria Cahaya. Kukira yang Pilgrim. Bukan The Devil and Miss Pilgrim. Bukan yang itu. Mirip. Jadi sebenarnya setiap babnya itu adalah quotes dan ini cuman kalau Paulo itu dia menggambarkannya tuh sebagai orang yang pemikirannya tinggi, filsuf banget gitu ya, kayaknya ya, kayak orang yang bijak banget. Tapi di sini diambil dari bijak juga tapi dari anak kecil. Dan dia membandingkannya di setiap kejadian ada ilmu pengetahuannya. Gimana kita membandingkan kehidupan tuh pasti ada alasannya yang logis gitu kan. Dia juga penyuka logis. Tapi dia menyebutkan saya tuh bukan suka logis, tapi saya tuh suka hal-hal yang teratur. Dan untuk bisa teratur itu kita harus salah satu caranya adalah saya berpikir logis gitu. Oke. Di sini juga ada gambar-gambarnya ya, yang seru-serunya ya. Oh iya, itu di depan. Di depan seru ya. Nanti saya belakang itu pelajaran itu semuanya itu. Ini ada orbit matahari, bumi, bulan. Sampai belakang juga itu banyak matematika. Bahkan bilangan prima ya ini. Ini alasannya. Jadi bab di sini tuh pakai angka, tapi angkanya semua adalah angka bilangan prima. Oh, gitu. Ya. Jadi ini bukan bab 1 2 3. Oh iya ya. Halamannya di bawah. Benar. Bilangan prima. Benar, habis 23 tiba-tiba 29 gitu. Sisi anak-anaknya ada juga. Jadi alur ceritanya sekenanya dia.
kalau misalnya orang dewasa kan akan sangat memperhatikan alur ya. Iya, runut. Gimana ceritanya? Gitu-gitu. Ini satu bab ya satu cerita, satu bab satu case, bukan satu kasus solve banget ya. Maksudnya satu bab, satu perbandingan dan satu kejadian. Berkesinambungan sampai belakang. Cuman ya begitu. Itu kan cara nulis dari anak-anak SD yang mengerjakan tugas menulis mengarang cerita gitu kan. Iya, kayak terserah sama dia ya, kayak gitu. Di belahan bumi itu dan di belahan bumi kita sama. Gitu. Nah, apa yang terjadi terus sama si anjing ini ternyata? Itu ternyata dia kan tugasnya mencari ke pembunuhnya si anjing itu. Tapi orang tuanya nggak setuju. Terus akhirnya dia juga ngobrol sama yang pemilik anjing itu dengan segala kejanggalannya itu gitu. Tapi yang disorotin sih lebih bukan ke anjingnya, tapi gimana si Christopher-nya ini menjalani kehidupan sehari-harinya itu dengan perbandingan-perbandingan itu begitu. Dan akhirnya dia bisa bersosialisasi dengan orang gitu. Oh iya, itu juga dijelaskan. Kalau bersosialisasi tuh kayaknya tidak terlalu dijelaskan. Maksudnya bukan topik utama dari buku ya. Tapi tahu kalau misalnya bagaimana seorang manusia itu seorang anak gitu. Karena dia kan juga banyak mengkritik orang. Kayak teman-teman kita di sekitar kita nyinyir gitu ya, nyinyir. Karena dia itu kan dia punya keteraturan, dia punya sistem dia sendiri dan dia jalanin sistem hidup dia sendiri gitu. Nah kalau misalnya ada orang lain yang menurut dia bapaknya aja tuh nggak cocok gitu ya, itu dia gimana sih gitu. Kok nggak logis, kok nggak runut, kok nggak teratur gitu ya. Gak masuk akal, tapi ya udah dia milihnya nggak usik-usik hidup dia, hidup orang lain gitu. Nah ini kalau misalkan penulis Indonesia ada kan yang senantiasa bercerita dari sosok anak kecil, Ziggy itu misalnya di Tanah Lada atau yang ikan-ikan di langit. Iya, ikan-ikan di langit. Itu gimana ini perbandingannya ini sama punya Ziggy? Kalau sama punya kalau ini ya lebih ke kalau untuk punyanya Ziggy itu dia dari sudut pandang anak kecil. Aku ngiranya juga bayangannya pertama mungkin akan seperti bukunya Ziggy yang saya baca waktu itu karena dibedah ya. Benar. Itu ikan di langit. Berarti ini akan penuh dengan filsuf apa gimana gitu. Ternyata enggak, ini lebih simpel, karena mungkin pembagian babnya ya. Kalau di Ziggy kan enggak satu case. Cuman kalau bahasanya karena ini translate ya, karena ini terjemahan gitu ya. Selalu saya nggak tahu kenapa kalau buku terjemahan itu agak pusing bacanya kan, dari pertama dapat ini kan 3 hari langsung aku kok agak pusing ya KTP bacanya gitu. Nggak tuh logikanya. Cerita, gitu ya. Logikanya ini sama kehidupan sehari-hari kita gitu, karena memang kan kebiasaannya di ini Inggris kan ya, kebetulan di Inggris sama di kita kan beda. Bener. Terus pelajaran juga meskipun materinya sama bilangan prima, sama-sama soal astronomi, itu juga beda gitu. Itu yang agak susah di situnya. Gampangnya ya gampangan punya alurnya, enakan dibacanya enak, nggak ate. Apa sih itu enakan punya Ziggy karena sama-sama budaya dan memang bahasanya sama gitu ya. Betul. Nah itu berarti kekurangan buku ini. Kelebihannya tadi juga sudah dijelaskan. Dan terakhir, cocok untuk siapakah buku warna pink kedua kita ini? Cocok untuk orang-orang yang mau daftar PNS. Enggak, tapi serius. Karena belajar ya. Serius sangat iya. Jadi semua ilmu apapun, matematika, fisika. Kan anak ini ceritanya sukanya matematika sama fisika ya. Jadi yang science ada, tapi filsafat jadi soal kayak ketuhanan gitu itu juga ada. Jadi benar-benar komplit. Untuk atau kalau mau ikutan kuis bisa ya? Ikutan kuis bisa. Jadi belajar pengetahuan umum dan science in a fun way, karena kan baca novel. Kita kayak nggak baca pelajaran. Jadi kalau mau dapat 1 miliar, who wants to be millionaire, itu ini kuisnya. Aja buku sakunya ini aja. Ya, benar, itu dia. Nah, kamu tuh punya apa, minuman apa itu? Kok rasanya enak? Sosokan aktingnya luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi tak ginta. Kita hari ini lagi masak dawet gitu. Cendol dawet. Aku nggak tahu gimana rasanya karena aku hanya biasa ya. So pakai feeling ya? Bukan. Pakai feeling termasuk Google gitu ya. Coba dirasakan dan bagaimana rasanya. Ini kita dari tempatnya dulu ya. Pintar dia memilih gelas yang bening agar bisa pamer gradasi warna. Iya benar ya, sengaja. Karena dawetnya dia itu bagus warnanya hijau loh. Tuh
tuh gini-gini. hijau, terus hijau. gulanya merah. Gulanya juga yang coklat banget, terus putihnya suci luar biasa. Mari kita rusak gradasi ini. Terasanya KTP ya. Iya, baiklah, Aku tuh baiklah. suka ini dawet. Cuman kalau dari ini tuh ya yang aku kurang dari penglihatannya itu nangka nggak sih? Iya bener, kan nggak musim sekarang, nggak Bu. musim. Aku nggak nangka kalau nggak musim. Itu nyangka. Tapi biasanya kan beli di depannya pasar yang di Jogja itu loh, yang di Jalan Malioboro itu. Iya, benar, itu ada benar. nangkanya kerasa banget. Benar-benar Coba teman-teman gula ya. merahnya biasanya itu dikasih nangka. Iya. Tapi ini sudah aku ganti Dengan kayu manis. oh iya tadi kelihatan. Kita lihat coba kuahnya dulu. Iya. Wow, pekat sekali dan seperti dugaan manis sekali. Demi kebutuhan konten kita Tapi kebutuhan banyakin konten ya. gulanya supaya kelihatan. Aslinya nggak setebal tadi, maksudnya manis kata. Iya manis sekali. Manis Berarti banget. ini kan belum dicampur es batu. Iya harusnya pakai es gitu ya. batu. Pakai es Baik. batu. Terus ini apa dawetnya. Berasa apa? Asinnya percampuran Iya, gitu iya. kerasa nggak sih? Gurihnya. Terus dia itu lunak juga. Oh iya. Mantap. Oke, boleh diorder ini ya, Tapi aku nggak terima order. Susah, Bu. sesuka hati. Jadi mumpung belum kehabisan ya, kalau besok nanti ditunggu sampai jam 6 bisa menghubungi karena masih ada. Iya, benar. Selepas itu akan dihibahkan. Benar. Kalau nggak ada yang minta-minta, Kalau nggak ada yang langsung minta dihibahkan. langsung di kotak-kotak sudah bawa pulang Iya, gitu betul. ya. Tapi enak ini enak. Baiklah, Enak ini. terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan kembali di Logika minggu depan. Bye. Bye. Oke.